Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya ya di seri pembahasan materi maupun soal-soal matematika. Nah, di video kali ini kita akan bahas materi yang ada di matematika peminatan ya untuk kelas 10, yaitu berkaitan dengan logaritma. Nah, di video yang pertama ini kita akan bahas terkait dengan definisi dan juga sifat-sifat logaritma, ya termasuk nantinya mungkin bagaimana caranya kita menyelesaikan beberapa soal yang berkaitan dengan logaritma ini tergantung atau ya berkaitan dengan sifat yang nantinya akan kita bahas bersama-sama. Oke, semoga kalian bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh nanti langsung ditanyakan. Oke, kita langsung mulai saja ya pembahasannya. Kita lihat videonya. Oke, kita langsung mulai saja ya pembahasan kita hari ini terkait dengan logaritma. Nah, apa itu logaritma? Secara definisi nanti akan saya jelaskan, tetapi sebagai pengantarnya, kita bisa ingat bahwa seperti ini. Ketika misalkan ya kalian punya 3 dipangkatkan 2. Ini kan hasilnya sama dengan 9. Nah, proses menentukan 9 ini ya dari 3 dipangkatkan 2 tadi disebutkan bahwa ini adalah proses pangkat. Ya, ini namanya adalah proses memangkatkan. Proses pangkat. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya sekarang bilangannya adalah 9 dan kita punya juga pangkat 2 ini ya. Tetapi kita ingin mencari nilai 3, berarti kan di sini prosesnya adalah diakarkan. Ya kan? Kayak gini. Jadi akar pangkat 2 dari 9 itu hasilnya adalah 3. Ya. Ini adalah proses akar atau menarik akar atau mengakarkan. Nah, kemudian kalau kita ingin menentukan pangkatnya ya, jadi kan kalau proses pangkat itu menentukan nilai dari hasil pemangkatan. Kalau proses akar itu kita ingin menentukan tadi nilai yang dipangkatkannya berapa. Kalau kita ingin menentukan si pangkatnya ini sama dengan berapa, kalau diketahui 3 dan 9, itu namanya prosesnya adalah logaritma. Ya, atau bentuknya adalah bentuk logaritma. Jadi kita tuliskannya 3 log 9 atau logaritma dari 9 dengan basis 3 ini akan sama dengan 2. Ya, ini adalah proses logaritma. Kenapa bisa seperti ini? Karena tadi kita ingin menentukan hasil pangkatnya. Jadi untuk kedepannya ketika ada tulisan seperti ini, logaritma dari 9 dengan basis 3, maka di sini pertanyaannya sebenarnya dibalik. Jadi 3 pangkat berapa sih yang jawabannya adalah 9? Sehingga hasilnya adalah 2. Ya kan? Karena 3 pangkat 2 hasilnya akan sama dengan 9. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah proses atau bentuk logaritma, dasarnya dari sana. Nah, secara definisi ya. Secara definisi logaritma itu ya sama seperti tadi. Sebenarnya berkaitan atau dibalikin lagi ke bentuk eksponen. Jadi kalau ada A log B sama dengan C. Nah, ini disclaimer dulu ya. Saya sering nyebutnya A log B. Sebenarnya ini kurang tepat ya menyebutkan seperti itu. Harusnya adalah logaritma dari B dengan basis A. Cuma kepanjangan ya kalau kita nyebutnya seperti itu. Jadi untuk kedepannya ketika saya nyebut A log B dan jelas itu ada tulisannya juga ya. Pasti ada tulisannya. Kalau tidak ada tulisannya nanti pasti saya sebutnya logaritma dari B dengan basis A ya. Tapi kalau ada tertulis seperti ini tersurat ya, saya biasanya langsung menyebutkan A log B aja karena sudah terlihat juga ya bahwa A-nya ini maksudnya adalah basis. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada A log B sama dengan C, ini artinya adalah jika dan hanya jika ya, sebenarnya jadi berlaku bolak-balik. A dipangkatkan C itu akan sama dengan B. Jadi A dari sini dipangkatkan C, dia akan sama dengan B. Jadi nyebrang dulu ya ke si sama dengannya. Sehingga tadi makanya bisa kita sebutkan bahwa logaritma ini sebenarnya
bentuknya atau proses menentukan nilainya itu dibalik. Jadi 3 pangkat berapa sih yang jawabannya 9? Atau A pangkat berapa yang jawabannya adalah B gitu. Ya, maka si pangkatnya tadi yang justru menjadi nilai dari logaritma ini. Gitu ya. Nah, di sini dituliskan dia akan sama dengan C itu jika dan hanya jika A dipangkatkan C itu sama dengan B. Itu begitupun sebaliknya. Jadi kalau ada A pangkat C sama dengan B, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Ya, jadi A log B itu akan sama dengan C. Gitu ya, jadi nyebrang dulu nih. A log B sama dengan C. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa catatan ya, atau mungkin syarat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, A itu disebut sebagai basis ya. A ini adalah basis dalam konteks ini. Basis itu syaratnya ada 2. A-nya harus positif dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Ya, kemudian kalau yang B ini disebut sebagai numerus. Wah, numerus aja lah ya, tulisnya langsung kayak Indonesia. Numerus, syaratnya itu adalah B-nya harus positif. Ya gitu, tidak boleh negatif, tidak boleh 0. Ya, sama seperti basis harus positif juga. Tapi kalau basis ada tambahan lagi 1 ya. A-nya tidak boleh sama dengan 1. Kemudian kalau yang C ini disebut sebagai nilai logaritmanya. Ya, nilai dari logaritma. Atau sebenarnya tadi kalau dituliskan dalam bentuk eksponen, sebenarnya dia adalah pangkat. Ya, gitu. Nah, sehingga nantinya ketika misalkan kalian ditanya berapa sih nilai dari 2 log 16 misalkan. 2 log 16 sama dengan berapa? Nah, berarti jawabnya gimana? Sebenarnya bisa kita langsung langsung dalam tanda petik tebak ya, tapi sebenarnya bukan ditebak kan. Kita tahu bahwa 16 itu adalah 2 dipangkatkan 4. Nah, jadi ini bisa kita jawab sama dengan 4. Kenapa? Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Atau 16 itu adalah 2 dipangkatkan 4. Tuh, begitupun misalkan ketika kita nemu ada 3 log 1/27 misalkan. Ya, maka ini bisa kita jawab sebagai negatif 3. Kenapa? Karena 3 pangkat negatif 3, ya, ingat pangkat negatif itu artinya kan 1 per. Ya, 3 pangkat 3-nya di sini adalah 27. Gitu, ya. Kemudian yang ketiga, misalkan kalau ada 2 log akar 8, misalnya gini. Ya, 2 log akar 8. Nah, sebenarnya kalau mau langsung juga maksudnya gini, kita ubah ini ke dalam bentuk pangkat. Ya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai 8 itu kan 2 dipangkatkan 3, tapi ada akarnya. Ingat, akar itu artinya adalah pangkatnya jadi per ya, jadi penyebut. Jadi di sini bisa kita tuliskan sebagai 2 dipangkatkan 3/2 ya, kebalik. Ini. Nah, jadi akar 8 itu adalah 2 dipangkatkan 3/2. Oh ya udah. Berarti jawabannya di sini adalah 3/2. Gitu. Kenapa? Karena kan kita tadi mau mencari 2 pangkat berapa sih yang hasilnya akar 8. Oh, kita tahu akar 8 itu adalah 2 pangkat 3/2. Oh ya udah. Berarti 2 log akar 8 ini sama dengan 3/2. Gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan kebayang ya. Ini berkaitan dengan definisi dari logaritma. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat dari logaritma ini ya. Kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Oke. Saya tulis sifat-sifat dari logaritma. Oke, apa sih sifat-sifat dari logaritma? Sebenarnya hampir ya mungkin kurang lebih mirip lah ya dengan sifat-sifat yang ada di eksponen kemarin. Nah, apa yang membedakan tentu saja ya nanti dari segi polanya jelas berbeda dan dari segi keluasannya itu lebih banyak. Ya, gitu. Nah, kita akan bagi beberapa sifat-sifat logaritma ini ke dalam beberapa bagian ya. Yang pertama, saya akan coba jelaskan dulu beberapa sifat dasar. Ya, sifat dasar yang mungkin ini istilah saja ya.
Mungkin kalau kalian lihat di buku, ini tidak disebutkan sebagai sifat dasar mungkin ya, hanya langsung disebutkan sifat logaritma dan lain sebagainya, itu bisa saja. Hanya di sini saya tuliskan ini sebagai, atau saya namakan lah ya. Saya namakan beberapa sifat yang akan saya tuliskan selanjutnya ini sebagai sifat dasar. Oke, sifat dasar yang pertama itu adalah ketika nanti kalian mendapatkan ada A log 1, ya, logaritma dari 1 dengan basisnya A, ini pasti jawabannya adalah 0. Ya, kenapa bisa seperti ini? Ya tentu saja tadi ya, kembali lagi kalau ke definisi dan kita ingat dengan konsep eksponen, ketika ada A dipangkatkan 0, ini pasti jawabannya 1. Kalau di syarat eksponen jelas A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Tapi kan ini logaritma. Kalau logaritma itu sudah harus dipastikan bahwa A-nya atau basisnya di sini harus bilangan positif dan tidak boleh sama dengan 1. Ya, syaratnya tadi logaritma kayak gitu. Sehingga pasti memenuhi ini ya, memenuhi sifat eksponen yang ini. Gitu. Jadi yang pertama, ketika ada A log 1 sama dengan 0, A-nya bisa berapapun. Ya, yang penting dia positif dan tidak sama dengan 1. Gitu. Jadi nanti ketika ada contoh misalkan logaritma dari 2 dengan basisnya adalah, logaritma dari 1 dengan basisnya 2. Nah, itu jawabannya 0. Logaritma dari 1 dengan basisnya 3. Jawabannya juga 0. Ya, dan seterusnya. Itu intinya adalah kalau numerusnya sama dengan 1, ya numerusnya, ini ingat ya, namanya adalah numerus. Numerusnya sama dengan 1, maka hasilnya ini pasti sama dengan 0. Berapapun nilai dari basisnya. Asalkan dia memenuhi syarat logaritma. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, masih di bagian sifat yang dasar. Ini bisa kita tuliskan bahwa ketika ada A, log A ini akan sama dengan 1. Ya, nah balik lagi tadi sebenarnya. Ya, ketika ada misalkan A dipangkatkan 1, jelas kan ini hasilnya adalah A itu sendiri. Ya, gitu dalam logaritma pun sama. Ya, jadi ketika ada logaritma dari A dengan basisnya adalah A, itu pasti jawabannya adalah 1. Karena kan A pangkat berapa yang jawabannya balik lagi jadi A. Ya jelas A pangkat 1 kan. Gitu. Ya, tentu saja dengan ketentuan syarat logaritma yang tadi. Ya, jadi selalu balik lagi ke syarat yang tadi ya, bahwa A-nya harus lebih besar dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1. Ya, dimana A ini adalah basis ya. Basis. Seperti ini. Oke, nah ini ada satu hal yang menarik ya di sini yang bisa kita lihat bahwa pada dasarnya ketika dalam eksponen ya di suatu eksponensial kita tidak menuliskan pangkatnya. Ini kan sebenarnya A itu adalah A pangkat 1. Ya, jadi kalau dalam eksponen ya dalam eksponen bentuk pangkat 1 itu satunya kan tidak kita tulis ya. Pangkat 1 ini kita tuliskan sebagai X saja. Ya, 1 ini tidak kita tulis. Begitu juga kalau dalam akar. Dalam akar pangkat 2 dari X ini biasanya juga kita tidak tuliskan. Jadi kita langsung saja tuliskan sebagai akar X. Ya kan? Dan kita tahu itu maksudnya adalah akar pangkat 2 sebenarnya. Nah, dalam logaritma juga sama. Ada basis yang tidak perlu kita tuliskan nilainya, yaitu basis 10. Ya, jadi kalau 10 log X ini tidak perlu kita tuliskan. Bilangan 10-nya ini tidak perlu kita tuliskan di basis. Jadi langsung saja kita tuliskan sebagai log X. Ya, dengan catatan jelas ini adalah logaritmanya yang 10 base ya. Artinya di sini logaritma berbasis 10 tentu saja. Karena nanti ada lagi yang tidak dituliskan dalam logaritma, itu adalah logaritma natural. Ya, kita tidak akan bahas itu di kesempatan kali ini ya. Nah, tetapi poinnya di sini adalah dalam logaritma ketika tidak dituliskan di sini basisnya, maka sebenarnya dia memiliki basis sama dengan 10. Seperti itu. Ya, sehingga nantinya ketika ada penulisan misalkan contohnya saya punya di sini log 100 misalkan seperti ini. Nah, maka kita fokusnya ke di sininya adalah 10, basisnya adalah 10. Jadi 10 pangkat berapa sih yang jawabannya adalah 100? Gitu, sehingga jelas jawabannya adalah 2. Ya kan? Karena 100 itu adalah 10 pangkat 2. Itu log 1000 dan seterusnya juga sama.
Ya, ketika tidak dituliskan maka maksudnya di sini adalah 10 ya, berbasis 10. Gitu. Jadi disebut sebagai 10 base logarithm ya, logaritma berbasis 10. Tuh. Oke, nah ini sifat dasarnya ya, dan kemudian ini berkaitan juga dengan sedikit catatan ya terkait dengan penulisan basis dalam logaritma. Oke, nah selanjutnya nomor 2 ya, atau sifat yang kedua yang akan saya sampaikan, ini kita namakan saja sebagai sifat operasi ya. Sifat-sifat operasi. Nah, operasi dalam matematis ini, dalam matematika itu sebenarnya ada banyak kan, yaitu tambah, kurang, kali, dan juga bagi. Ini operasi dasar ya. Sebenarnya pangkat juga ada kan tadi ya, akar, logaritma juga bisa disebut sebagai suatu operasi sebenarnya. Ya kan, tapi kita fokus ke sini yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, yang pertama sifat operasi itu adalah sifat penjumlahan. Ya. Nah, ini ingat ya, selalu berlaku bolak-balik. Ketika misalkan saya punya A log M ditambah dengan A log N ya, dua buah logaritma dijumlahkan, tetapi lihat di sini basisnya sama. Ya, maka di sini bisa kita tuliskan sebagai A log M dikali N. Gitu. Jadi numerusnya di sini kita tinggal kalikan saja. Ya, nah tentu saja ini nanti kalau kalian mau coba buktikan silakan ya. Ini berkaitan dengan eksponensial. Ketika eksponen yang memiliki pangkat dijumlahkan, maka eksponen itu kan sebenarnya dua bilangan yang saling dikalikan. Gitu kan? Dua bilangan yang basisnya sama yang saling dikalikan. Nah, karena logaritma ini kebalikan dari eksponen, maka berlaku juga sebaliknya. Ya, seperti ini. Jadi kalau ada A log M ditambah dengan A log N, maka ini sama saja dengan A log M dikali dengan N. Nah, begitu juga sebaliknya ya, selalu ini berlaku bolak-balik. Jadi kalau ada logaritma berbentuk perkalian, numerusnya ya berbentuk perkalian, bukan logaritmanya ya yang berbentuk perkalian, tetapi numerusnya, maka ini bisa kita pecah menjadi A log M ditambah dengan A log N. Seperti ini. Ya. Nah, ada yang harus kalian ingat. Ya, catatan nih. Catatan bahwa ketika A log M ditambah dengan A log N, nah ini tidak bisa, ya ingat ini tidak bisa atau tidak sama dengan A log M plus N. Ya, jadi bukan dijumlahkan juga numerusnya ya, tetapi ingat dikalikan. Nah, ini catatan untuk beberapa miskonsepsi ya, biasanya beberapa kesalahan yang sering terjadi. Begitu juga kalau perkalian dalam logaritma. Ya, ini tidak bisa kita tuliskan sebagai A log M kali N. Ya, tidak bisa. Jadi ini dua contoh yang salah. Ya, ini contoh yang salah. Itu. Jadi yang benar adalah A log M ditambah A log N itu justru sama dengan A log M dikali N. Ya. Logaritma dari M dikalikan dengan N itu akan dengan basis A, ini sama saja dengan logaritma M dengan basis A ditambah logaritma N dengan basis A. Seperti itu. Ya, jadi justru salah kalau tambah jadi tambah lagi, kali jadi kali lagi, itu salah. Ya, harusnya logaritmanya dijumlahkan, maka numerusnya dikalikan. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada A log M dikurangi dengan A log N. Ini. Ya, maka ini, nah, kebalikannya ya, kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Gitu. Tapi ingat posisinya ya, ini M dikurangi N loh. Ya, maka di sininya juga sama M per N. Ya, jadi yang dikurang atau logaritma yang negatifnya itu akan menjadi penyebut di numerusnya. Gitu. Ya, jadi ingat posisinya. Karena salah posisi nanti akan salah hasilnya juga. Ya, seperti itu. Begitu juga kalau A log M per N misalkan ya, ketika dibalik ini sama saja dengan A log M dikurangi dengan A log N. Nah, kenapa saya tuliskan dua-duanya seperti ini? Karena memang ya tadi ya tergantung dalam soal itu kita harus pakai yang mana. Terkadang soalnya seperti ini bentuknya pengurangan, kita diminta untuk menentukan bentuk pembagiannya.
atau kita diminta untuk menentukan logaritma satu lognya gitu ya. Satu lognya, atau misalkan di sini disebut logaritma yang berbentuk tunggal gitu. Kalau ini kan logaritmanya ada dua, ya, binomial logaritmanya. Kalau ini tunggal, gitu. Nah, atau bisa juga sebaliknya, ada satu buah logaritma, ya, suatu logaritma yang tunggal, kita ingin atau kita butuh untuk menyelesaikan soal itu untuk dipecah. Ya, bisa jadi seperti itu. Oke. Nah, saya akan coba tuliskan dulu rumus-rumusnya ya, atau sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga, di sini adalah sifat pangkat. Ya. Nah, saya tuliskan secara umum. Ketika ada A pangkat M log B pangkat N, ya, maka pangkatnya ini bisa kita pindahkan ke sebelah kiri, ya, ke depan. Itu jadinya N per M dikali dengan A log B. Ini dikali ya, titik. Gitu. Nah, kalian bisa lihat ya di sini, yang asalnya pangkat dari numerus, dia menjadi pembilang. Yang asalnya pangkat dari basis, dia akan menjadi penyebut. Ya, jadi N per M dikali dengan A log B-nya tetap. Gitu. Jadi pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan. Nah, balik lagi, begitu juga sebaliknya. Kalau suatu logaritma dikalikan dengan bilangan tertentu, maka bilangan itu bisa dipindah masuk ke dalam logaritma itu, entah itu menjadi numerusnya, menjadi pangkat dari numerusnya, atau pangkat dari basisnya. Gitu ya, berlaku bolak-balik seperti itu. Oke. Nah, begitu pula nanti kalau ada misalkan A pangkat M log B. Nah, ini berarti sama saja dengan, ingat tadi, dalam pangkat sebenarnya ini ada pangkatnya, yang meskipun tidak dituliskan, yaitu pangkat 1. Ya, sebenarnya gitu. Maka di sini kita bisa tuliskan sebagai 1 per M dikali dengan A log B. Atau sebaliknya, di basisnya pangkatnya pangkat 1, tidak dituliskan. Di sini ada nih di numerusnya. Ya, ini sama, bisa pindah ke depan, berarti jadi M dikali dengan A log B. Gitu, ya. Oke, ini adalah sifat yang ketiga di dalam seri atau sub sifat operasi. Ya, seperti itu. Nah, termasuk catatannya tadi ya, kalau dikurang juga sama ya. Kalau A log M dikurangi A log N, ya tidak sama dengan A log M dikurangi N. Gitu, tidak sama. Ya, ingat, tidak sama. Begitu juga kalau dibagi ya. Kalau dibagi, maka A log M per N ini tidak sama dengan A log M dibagi A log N. Ya, sama. Seperti ini. Tidak sama dengan. Oke. Nah, kita akan coba lihat dulu beberapa contohnya yang berkaitan dengan sifat-sifat ini ya. Contohnya kita lihat yang sekaligus semuanya. Oh, ini biar masih kelihatan rumusnya, saya tulis contohnya misalnya di sini aja lah ya. Kita lihat contohnya. Misalkan gini, saya punya 3 dikali 8 log 4 ditambah dengan 2 dikali 8 log 10 misalkan ya, dikurangi dengan 8 log misalnya berapa ya, 5 aja lah ya, biar gampang. Oke. Atau 50 ya, 50 lah gitu. Nah, jadi di sini kita akan menggabungkan 3 rumus ini untuk menyelesaikannya dalam satu soal. Jadi satu soal ini untuk menyelesaikan 3 rumus dengan menyelesaikannya dengan 3 rumus ini sekaligus. Itu. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa untuk rumus yang C ini, ketika di numerus ataupun di basisnya ada bilangan berpangkat, maka bisa kita pindahkan ke depan. Ya, ke sebelah kiri dari logaritmanya. Atau sebaliknya, ketika di sebelah kiri logaritma ini ada suatu bilangan tertentu, maka dia bisa kita pindahkan menjadi pangkat dari numerus atau basisnya. Tergantung bilangannya itu berapa. Kalau yang asalnya dari pembilang ya, maka dia menjadi pangkat dari numerus, sedangkan dari penyebut dia menjadi pangkat dari basis. Seperti itu. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat di sini ada bilangan 3. 3 dikali dengan 8 log 4 ditambah 2. Ya, ada juga 2 nih. Dikali dengan 8 log 10. Nah, maka untuk memudahkannya, kita akan pindahkan dulu. Ya, jadi nanti mungkin akan sedikit bolak-balik ya. Kita pindahkan dulu, nanti kita pindahin lagi setelah sederhana.
gitu ya. Kemungkinan besar arahnya ke sana. Kita coba lihat ya. Misalkan tiganya dipindahkan, berarti kan dia otomatis akan pindah ke numerus. Ya, termasuk 2 juga sama. Dia akan pindah menjadi pangkat dari numerus. Ya, karena di sini bentuknya adalah satu bilangan yang bukan merupakan bilangan bulat ya. Di sini adalah suatu bilangan yang bulat, bukan bilangan rasional atau pecahan. Itu sehingga di sini bisa kita peroleh 8 log 4 dipangkatkan 3, ya kan? 4 dipangkatkan 3 ditambah dengan 8 log 10 dipangkatkan 2, kemudian dikurangi dengan 8 log 50. Gitu. Nah, sehingga hasilnya di sini akan sama dengan 8 log, ingat 4 dipangkatkan 3 itu adalah 64, ya kan? Ditambah dengan 10 kuadrat itu adalah 100 dikurangi dengan log 8 log 50. Ya, seperti itu. Nah, ini kayaknya nggak cukup ya, jadi mau nggak mau saya harus geser ke bawah ya. Nah, di sini ada penjumlahan dan kemudian dikurangi. Sehingga otomatis, nah tadi ingat, kalau dua buah logaritma dengan basis yang sama dijumlahkan, maka numerusnya tinggal dikalikan. Jadi tinggal 64 dikali 100. Nah, kemudian di sini dikurangi dengan 8 log. Jadi basisnya masih sama nih, masih 8 juga. Jadi bisa kita gabungin juga, tetapi jadinya per. Ya, dibagi dengan 50. Gitu. Ya. Oke, sehingga hasilnya sama dengan 8 log. Nah, ini bisa kita coret nih ya. 100 dibagi 50 itu kan 2. Ya kan? 64 dikali 2 itu adalah 128. Ya, kayak gini. Jadi kita udah nemu suatu bentuk yang lebih sederhana lah ya. Dalam tanda petik dia lebih sederhana karena yang asalnya ada 3 buah logaritma, kita bisa bentuk atau kita bisa ubah menjadi hanya ada 1 buah logaritma saja. Seperti itu. Ya, jadi udah cukup sederhana. Nah, untuk selanjutnya saya kasih sedikit catatan ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Yang pertama itu nanti ubah ya bilangan-bilangan yang cukup besar ke dalam bentuk faktorisasi prima ya. Ubah ke dalam bentuk faktorisasi prima. Itu. Ya, jadi ubah ke dalam bentuk faktorisasi prima untuk bilangan-bilangan yang memang bukan prima di sini. Ya, bagusnya memang udah dalam bentuk ya sekian pangkat sekian lah gitu ya. Tetapi kalau tidak pun nggak masalah. Ya, masih dalam bentuk perkalian nggak masalah, toh kita punya rumus. Ya, kalau numerusnya dikalikan seperti apa. Tetapi nanti yang kedua ya hindari basisnya berbentuk perkalian. Ya, nah bagaimana cara menghindarinya? Kalau sekarang ini jelas kayaknya bisa ya kita hindari. Kalau nanti agar basisnya berubah, nanti kita akan bahas ya, ada rumusnya setelah ini. Gitu. Ya. Nah, nanti tinggal disederhanakan menggunakan rumus-rumus yang ada. Nah, gitu. Nah, intinya di sini adalah kita harus ubah ke dalam bentuk faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 8 itu tinggal 2 pangkat 3. Ya kan? 2 pangkat 3 saja. 2 kali 2 kali 2, 8 kan? Atau kita bisa tuliskan secara sederhana 2 pangkat 3 log. Nah, kalau 128 nih, berapa coba? Ayo pause dulu videonya, kemudian kalian hitung dulu. Oke, sudah ya? Nah, jawabannya adalah 2 dipangkatkan 7. Ya kan? 2 pangkat 7. Sehingga, nah tadi balik lagi kan? Di sini di numerusnya ada pangkat, begitu juga di basisnya ada pangkat. Sehingga pangkat ini bisa kita pindahkan ke sebelah kiri logaritma. Ingat polanya ya, pangkat numerus dibagi dengan pangkat basis. Ya, pangkat numerusnya di sini adalah 7, dibagi dengan pangkat basisnya 3. Jadi 7/3 dikali dengan 2 log 2. Nah, tadi juga kita udah tuliskan, kita udah bahas di sifat dasar. Ya, kalau ada 2 log 2, ini artinya dia sama saja dengan 1. Ya, sehingga jawabannya tinggal 7/3 dikali 1, ya udah 7/3 saja. Ya, gitu. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Seperti itu. Oke.
Cukup gampang kan? Jadi untuk sifat operasi ini tadi kuncinya tinggal kalau ada penjumlahan dari dua buah logaritma dengan basisnya yang sama ya. Kalau basisnya berbeda jelas nggak bisa. Dengan basis yang sama maka kita bisa gabungkan menjadi satu buah logaritma dengan basisnya yang tadi karena sama kan. Kemudian numerusnya tinggal dikalikan. Kalau pengurangan dua buah logaritma berarti numerusnya tinggal dibagi ya, tapi tetap dengan catatan basisnya sama. Nah, kemudian yang ketiga, kalau ada pangkat di numerus maupun di basis, bisa kita pindahkan pangkat tersebut ke sebelah kiri dari logaritma. Ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan masih kebayang. Kita akan lanjutkan ke beberapa sifat selanjutnya ya. Nah, yang ketiga kita namai mungkin dia apa ya, sifat ekstra lah ya, beberapa sifat tambahan gitu. Nah, yang ketiga yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana caranya kita merubah basis. Ya, sifatnya namanya sifat merubah basis. Gitu. Nah, jadi gini. Seperti tadi saya bilang ya, untuk catatan ini yang nomor 2, hindari basis itu berbentuk perkalian atau bahkan ya dengan menggunakan sifat merubah basis ini kita bisa merubah basis ya disesuaikan dengan apa yang diketahui. Gitu. Jadi contohnya kayak gini. Ini langsung ke rumus ya, nggak hanya contoh nih. Ketika ada A log B. Ya, ini ditanyakan A log B sama dengan berapa sih? Tetapi di yang diketahuinya itu tidak ada logaritma dengan basis A. Ya, adanya misalkan logaritma dengan basisnya bilangan yang lain. Nah, maka dengan rumus sifat merubah basis ini kita bisa ubah logaritma ini menjadi beberapa buah logaritma ya dengan basisnya sesuai dengan apa yang ada di yang diketahui tadi. Ya, gitu. Jadi untuk kasus ini ketika ada A log B bisa kita tuliskan sebagai log B dibagi dengan log A. Kayak gini. Ya, gitu. Jadi logaritma dari B dengan basis A ini bisa dituliskan sebagai logaritma dari B dibagi dengan logaritma dari A. Basisnya di sini bisa berapapun ya, yang penting sama. Jadi pembilang dan penyebutnya basisnya sama. Misalkan di sini sama-sama M. Itu ya boleh. Atau ya berapapun itu, termasuk kalau misalkan kita tidak menuliskan basisnya seperti ini. Ya ini boleh-boleh saja. Ya sah-sah saja. Gitu ya, ini artinya basisnya di sini sebenarnya adalah 10 ya, dan dua-duanya sama. Ingat ya, kuncinya dua-duanya harus sama, tidak boleh berbeda. Oke, nah begitu juga kalau misalkan gini nih, ya ini yang pertama. Saya coba gambarkan terlebih dahulu ya. Andaikan kita punya A log B nih. Nah, tapi kita nggak mau basisnya itu adalah A. Kita ingin basisnya itu justru si B-nya. Gitu. Bagaimana cara merubahnya? Nah, ini tinggal pakai rumus yang ini. Jadi log B dibagi dengan log A, ya kan? Nah, tetapi tadi karena kita tidak ingin basisnya A, kita ingin basisnya adalah B. Boleh. Ya, jadi dua-duanya di sini B. Sehingga nanti B log B ini kan sama saja dengan 1. Ya, dibagi dengan B log A. Nah, intinya di sini adalah ketika kita punya A log B atau logaritma dari B dengan basis A, ini bisa kita ubah menjadi 1 per B log A. Gitu. Ya, jadi mau tukeran basis dan numerusnya ini boleh ya, tetapi posisinya berubah jadi 1 per, jadi kebalikannya ya, jadi inverse perkalian ya, jadi pembagian, jadi 1 per, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kebayang ya. Jadi ini memang sifat yang sering digunakan, sifat merubah basis, karena kan soal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, biasanya yang diketahui logaritma dengan basisnya 2 misalkan, tapi yang ditanyakan logaritma dengan basisnya 10 misalnya. Gitu, kan gak nyambung ya. Harus diapain dong ya? Berarti kita tinggal ubah logaritma yang ditanyakan tadi menjadi logaritma dengan basisnya adalah 2. Seperti itu. Caranya kayak gini. Oke. Nah, saya akan lanjutkan dulu ke sifat yang keempat. Ini adalah sifat
perkalian dari logaritma. Ya. Perkalian logaritma. Kalau tadi perkalian dari numerusnya. Kalau sekarang adalah perkalian dari logaritmanya. Ya, gitu. Nah, ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan menggunakan sifat merubah basis. Ya, tetapi secara langsung ya, saya akan berikan rumusnya, yaitu ketika ada A log B dikali dengan B log C, ya udah, ini jawabannya tinggal A log C saja. Jadi seakan-akan ini B ketemu B, dia apa ya, saling menghabisi ya. Jadi habis nih, B ketemu B lagi, habis. Itu. Nah, dari mana ini sebenarnya tadi ya, ketika misalkan kalian ingin menggunakan sifat merubah basis untuk menyelesaikan ini juga bisa. Contoh nih sekalian ya, untuk mencontohkan bagaimana caranya kita merubah basis ini. Misalkan saya punya 2 log 9 dikalikan dengan 27 log 25 misalkan ya, kemudian dikali dengan 5 log 8. Misalkan seperti ini. Nah, jelas di sini semua logaritmanya basisnya berbeda. Tidak ada yang sama. Ya kan? Nah, sehingga untuk menyelesaikannya kita harus samakan dulu ke semua basis yang ada di logaritma ini. Ya, jadi kita tuliskan dulu saja ke dalam bentuk yang ini ya. Basisnya kita ambil aja 10, jadi biar nggak usah ditulis ya. Jadi bisa kita tuliskan sebagai log 9 dibagi dengan log 2. Ingat ya, logaritma dari numerus dibagi dengan logaritma dari basis. Dikali dengan log 25 dibagi dengan log 27. Kemudian dikali dengan yang terakhir ini ada log 8 dibagi log 5. Gitu. Nah, kemudian harus diapain lagi nih? Nah, coba kalian lihat di sini. Masih ada beberapa bilangan ya yang belum merupakan suatu bilangan yang prima. Ya. Numerus atau basisnya, numerusnya sih sebenarnya, kalau basisnya kan sama semuanya 10. Di sini masih ada yang belum prima, yaitu 9, 25, 27, dan 8. Nah, sehingga semuanya kita tuliskan dalam bentuk faktorisasi primanya. 9 itu kan sama saja dengan 3 pangkat 2, ya kan? Dibagi dengan log 2, biarin aja. Kemudian dikali 25, 25 itu sama saja dengan 5 kuadrat. Per 27 itu adalah 3 pangkat 3, ya kan? Dikali dengan log 8, 8 itu adalah 2 pangkat 3 per log 5, ya udah. Ya, biarin aja. Gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya, nah masih ingat mungkin ya, bagaimana caranya kita tuliskan pangkat ini ke depan. Ya, jadinya bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali log 3 dibagi dengan log 2. Ya, kemudian dikali dengan, ini ada 2 dikali log 5 dibagi dengan 3 dikali log 3. Oke, kemudian ini juga sama ya, 3-nya kita kedepanin jadi 3 dikali log 2 dibagi dengan log 5. Seperti itu. Dan ini pembagian. Ya, jelas ini bisa kita coret ya. Log 5 dibagi log 5 habis. Log 2 dibagi log 2 juga habis. Log 3 dibagi log 3 juga habis. Termasuk ini. 3 dibagi 3 juga 1. Ya kan? Jadi habis itu bukan berarti jadi 0 ya, tetapi habis dalam artian tidak usah ditulis lagi. Itu. Ya. Jadi sama dengan 1 sebenarnya. Nah, ya jadi yang nyisa di sini tinggal 2 dikali dengan 2. Hasilnya jelas sama dengan 4. Gitu. Ya. Oke, jadi kalau ada 2 log 9 dikali dengan 27 log 25 dikali dengan 5 log 8, ini jawabannya adalah 4. Kalau kita menggunakan sifat merubah basis. Nah, sebenarnya kalau kalian mau langsung menggunakan sifat perkalian logaritma ini juga bisa. Ya, caranya gimana? Nah, langsung di sini kita tuliskan dulu dalam bentuk faktorisasi primanya. Jadi 2 log 9 kita tuliskan sebagai 2 log 3 pangkat 2. 27-nya kita tuliskan sebagai 3 pangkat 3 log 5 pangkat 2, 25-nya. Ya kan? Kemudian ini ada 5 dikali dengan log 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ya, sehingga ini bisa ke depan. Jadinya 2 dikali 2 log 3. Kemudian ini juga sama ya. Ada 2, ada 3, berarti pindah ke depan jadi
2/3 dikali dengan 3 log 5. Kemudian yang terakhir ini ada 3 ya. 3 dikali dengan 5 log 2. Oke. Nah, kemudian kita kalikan dulu aja bilangan-bilangan yang ada di sini ya. Yaitu 2, kemudian ada 2/3 dan juga ada 3 nih di sini. 2 dikali 2 4 ya. 4 dikali 3 12, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Ya kan, jadi 2 dikali 2/3 dikali 3. Sebenarnya 3 dikali 1/3 kan ini habis ya. Jadi 1. 2 dikali 2-nya 4. Nah, sehingga yang nyisa di sini tinggal 2 log 3 dikali dengan 3 log 5 dikali dengan 5 log 2. Nah, ingat ini. Ya, 2 log 3 ketemu 3 log 5. Ini saling menghabisi. 3 ketemu 3 habis. Ya, tadi kan kuncinya gitu. Harus sama. Ini habis, kemudian 5 ketemu 5 juga habis. Ya, jadi lihatnya ke sini. Ya, rumusnya yang ini. Jadi ini saling menghabisi. Yang nyisa tinggal A log C. Atau kalau di sini yang nyisa tinggal 2 log 2. Ya, jadi sama dengan 4 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu adalah 1. Ya, ini sama dengan 1. Jadi ya udah. Jawabannya sama dengan 4. Seperti itu. Oke. Cukup mudah kan? Ya, ini saya contohkan beberapa contoh yang simple lah ya, yang berkaitan dengan rumus ini. Nanti kita akan lihat lagi beberapa contoh yang lain, mungkin dalam seri video yang berbeda ya. Nanti saya akan buatkan video untuk pembahasan contoh-contoh soal logaritma. Gitu. Oke, nah kemudian satu lagi yang akan saya bahas itu adalah sifat ketika yang kelima ya. Logaritma ini menjadi pangkat ya, logaritma sebagai pangkat. Nah, ini juga sama sih ya, tipe soalnya dia harus yang ya sesuai dengan bentuk soalnya ya, bentuk rumusnya, yaitu kalau ada A dipangkatkan dengan A log B, ya ini jawabannya tinggal sama dengan B saja. Itu ini dasarnya atau asal muasalnya ini sebenarnya dari definisi saja ya. Itu kan kalau A pangkat sesuatu sama dengan B, berarti kan A log B sama dengan si sesuatu ini. Ya berarti ini harus sama dengan A log B gitu. Ya kan? Kayak gitu. Nanti kalian bisa telaah lagi lah dari definisinya. Ya, tapi dari segi contohnya juga ini ya harus kayak gini ya. Jadi simple. Contohnya misalkan ketika ada saya punya 3 pangkat misalnya 9 log 5 sama dengan berapa sih gitu ya. Nah, kalau ini belum bisa kita langsung jawab sama dengan 5 karena lihat kuncinya adalah harus A dipangkatkan dengan A log. Jadi di sininya harus A juga. Jadi sama ya, 3 ketemu 3 lagi. Tapi di sini 3 ketemunya 9. Nah, maka kita harus menggunakan sifat merubah atau sifat eksponen yang tadi ya. Jadi kita ubah dulu 9-nya menjadi 3 dipangkatkan 2 log 5, sifat pangkat. Nah, udah nemu pangkat, berarti pangkatnya bisa ke depan. Ingat di sini 5-nya sebenarnya ada pangkatnya, tetapi pangkatnya itu adalah pangkat 1. Ya, sehingga kalau pindah ke depan jadinya 3 dipangkatkan 1/2 dikali 3 log 5. Gitu. Dan kalian mungkin masih ingat kalau ada A dipangkatkan M kali N, ini sama saja dengan A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ya, yang rumus ini nih, rumus eksponen. Sehingga ini juga bisa kita tukar lah ya posisinya, sehingga langsung aja bisa kita tuliskan sebagai 3 pangkat 3 log 5 kemudian dipangkatkan lagi dengan setengah. Gitu. Ya, jadi 3 pangkat 3 log 5 sesuai rumus ini hasilnya adalah 5 saja. Ya, kemudian tinggal dipangkatkan setengah, jawabannya adalah akar 5. Seperti itu. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan masih kebayang. Di sini kita sudah bahas ya beberapa sifat dari logaritma ya. Dari mulai sifat dasarnya, kemudian masuk ke sifat operasi ya, tambah, kurang, kali, bagi, dan juga ada sifat pangkat ya untuk numerus dan basisnya yang memiliki pangkat. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai sifat merubah basis. Ya, bagaimana caranya kita merubah basis logaritma untuk menyesuaikan antara yang ditanyakan dengan yang diketahui.
Ya, seperti itu. Kemudian kalau logaritma dikalikan juga seperti apa hasilnya ya. Ini juga sudah kita bahas, dan yang terakhir adalah logaritma sebagai bentuk pangkat. Nah, mudah-mudahan untuk seri pembahasan materi ini kalian bisa memahami ya, terutama kalian bisa hafal atau kalian bisa ingat terkait dengan rumus-rumus atau sifat-sifat yang ada di dalam logaritma ini. Nah, jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita terkait dengan materi, definisi, dan juga sifat-sifat dari logaritma. Untuk selanjutnya nanti saya akan bahas beberapa soal ya yang berkaitan dengan bagaimana caranya kita menyelesaikan soal-soal logaritma yang masih berkaitan dengan sifat dan juga definisi tadi. Ya, oke, nanti kalian tunggu saja videonya diupload di kesempatan yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya pamit. Akhir kata, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.